Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utari Diputri, NIM 19043058. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang tugas pertemuan 14, artikel 13, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi procurement fraud, sebuah kajian dari perspektif persepsi auditor eksternal. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah ditinjau dari perspektif persepsian auditor independen fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa ini sering menjadi temuan auditor independen pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Penelitian ini menggunakan auditor independen pemerintah sebagai responden untuk memberikan persepsi mereka terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan di Indonesia. Penggunaan auditor BPK sebagai responden berdasarkan pada pertimbangan bahwa auditor BPK sebagai auditor independen sering mendapatkan temuan adanya kecurangan pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam ikhtisar hasil pemeriksaan tahunan BPK dalam pos pengelolaan belanja yang tidak mematuhi undang-undang dan mengindikasikan adanya kerugian negara, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini tidak menggunakan staf atau panitia pengadaan sebagai responden dengan pertimbangan bahwa mereka belum tentu pelaku fraud sehingga dikhawatirkan jawaban mereka tidak sesuai dengan kondisi pelaku fraud. Jawaban responden tersebut dianalisis dan dikaji dengan pendekatan fraud triangle dan teori planned behavior dari perspektif persepsi auditor independen pemerintah. Dalam TPB, niat merupakan variabel yang memediasi attitude, subjective norms, dan persepsi behavior kontrol dengan actual behavior. Untuk menggali variabel niat, auditor tersebut diminta untuk memberikan persepsi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi indikator faktor individual dengan mengaitkannya dengan adanya indikasi bahwa fraud dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan adanya niat dan pelaku mempunyai siasat yang menutupi kecurangan tersebut secara formal. Pengadaan barang dan jasa merupakan porsi pengeluaran pemerintah terbesar, namun justru rentan terhadap terjadinya penyalahgunaan dan penyelewangan serta menjadi sumber korupsi terbesar. Mengapa fenomena ini terjadi? Mengacu pada fraud triangle, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu tekanan, kesempatan, dan rationalization. Behavior control atau dari teori planned behavior dikembangkan oleh Alzen. Teori ini mengusulkan sebuah model yang digunakan untuk mengukur bagaimana seseorang atau individu bertindak atau berperilaku. Teori ini memprediksi terjadi suatu perilaku disebabkan adanya sebuah niat. Niat untuk berperilaku mempunyai antecedent yang mempengaruhi, yaitu attitude toward the behavior, kemudian kedua subject norms, dan ketiga ada perceived behavior controls. Kemudian ada beberapa hipotesis dalam penelitian ini, yaitu 7 hipotesis. Hipotesis pertama muncul karena pendapatan atau honor sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang kecil tidak sebanding dengan beratnya beban kerja dan tingginya resiko. Maka sering terjadi pembenaran, mengacu pada fraud triangle theory yang dikembangkan oleh Cressy, financial pressure merupakan faktor yang dapat memicu adanya perilaku fraud. Dari pemikiran di atas dirumuskan bahwa proporsi bahwa penghasilan yang kurang memadai merupakan cerminan financial pressure yang dapat berpengaruh terhadap tindakan fraud yang dapat merugikan negara. Maka hipotesis pertama dirumuskan, yaitu financial pressures berpengaruh positif terhadap tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kemudian, sistem dan prosedur yang tidak efektif dan ketiadaan atau kurangnya pengawasan memungkinkan untuk memberikan peluang tindakan kecurangan. Meskipun sistem pengendalian sudah diatur dalam sebuah perundang-undangan, namun apabila tidak diikuti dengan sebuah pengawasan dan praktik yang sehat dalam struktur pengendalian intern, maka dapat menjadi peluang untuk berbuat kecurangan. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif kedua yang dapat dimunculkan yaitu lemahnya sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh positif terhadap tindakan penyimpangan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pelaksanaan pengadaan harus memiliki kualitas yang dilihat dari beberapa dimensi, yaitu integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas mereka. Apabila panitia pengadaan kurang dalam memiliki integritas, independensi, dan objektivitas, maka tata kelola pengadaan menjadi kurang berkualitas sehingga menimbulkan peluang untuk individu atau kelompok berperilaku curang. Dengan demikian, hipotesis ketiga yaitu kurangnya kualitas panitia pengadaan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karakteristik dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik biasanya terjadi adanya tuntutan sikap teladan perilaku bagi aparat pemerintah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Seorang pemimpin perlu untuk memberikan contoh tidak hanya dalam standar etika, tetapi juga dalam hal efisiensi dan efektivitas operasi mereka. Namun, sikap yang memberikan toleransi terhadap fraud mendorong individu memiliki niat untuk melakukan kecurangan. Maka, dapat dirumuskan hipotesis keempat, yaitu sikap yang mendukung fraud berpengaruh positif terhadap niat berbuat fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian, norma subjektif individu menjadi personality yang bersangkutan yang dapat mendorong untuk berperilaku. Kumpulan norma subjektif ini dapat membentuk sebuah lingkungan yang dapat merasionalisasi sebuah tindakan. Dalam hal ini, tindakan kecurangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka diusulkan hipotesis kelima, yaitu ada norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat berbuat fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Variabel yang diprediksi berikutnya mempengaruhi fraud adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh individu. Norma subjektif dapat mengandung nilai positif atau negatif. Dalam penelitian ini, norma subjektif diukur dengan indikator yang cenderung negatif sehingga arah hubungan dengan niat berbuat fraud menjadi positif apabila kontrol perilaku individu lemah dalam lingkungan yang toleran terhadap fraud. Maka diprediksi hal tersebut akan mendorong pengaruh positif terhadap perilaku fraud. Maka hipotesis ke-6 dimunculkan yaitu kontrol perilaku yang diapresiasikan berpengaruh positif terhadap niat berbuat fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Teori planned behavior menyatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat atau berperilaku menyimpang, yaitu sikap, subjective norm, dan persepsi behavior control dengan melalui lebih dahulu niat untuk berbuat sesuatu. Mengacu pada teori planned behavior, maka variabel sikap, subjective norm, dan persepsi behavior control mempengaruhi perilaku fraud melalui niat berbuat fraud dan disertai dengan adanya peluang dan tekanan. Dengan demikian, maka hipotesis ke-7 diusulkan adalah niat berbuat fraud berpengaruh positif terhadap perilaku fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dikirimkan langsung melalui kontak person melalui pos. Penelitian ini mengambil sampel auditor independen pemerintah dari kota perwakilan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, serta auditor kantor pusat. Penelitian ini menggunakan responden auditor independen pemerintah. Mereka adalah pihak yang melakukan audit atau pemeriksaan independen dalam investigasi terhadap keuangan negara, dan banyak yang mendapatkan temuan-temuan akan penyimpangan yang merugikan negara dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Penyimpangan yang merugikan negara dapat penelitian ini menggunakan responden auditor pemerintah yang diharapkan melaksanakan tugas auditnya banyak menjumpai temuan dalam
pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian ini, auditor diminta persepsinya terhadap perilaku fraud melalui kuesioner yang diberikan dalam survei. Hasil analisis data dilakukan atas pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa fraud dalam penelitian ini dipengaruhi secara signifikan oleh masih kurang efektifnya sistem pengendalian, kurangnya kualitas pelaksanaan pengadaan, dan niat berbuat fraud. Faktor niat merupakan faktor personal atau individu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ottman 2014 dan Sachter dan Levy tahun 2015 bahwa aspek psikologi berpengaruh signifikan dalam memprediksi perilaku fraud. Sementara itu, tekanan finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku fraud. Hal ini konsisten dengan persepsi responden bahwa nilai rata-rata variabel tekanan finansial secara internal tidak terlalu tinggi sehingga pengaruhnya terhadap perilaku fraud tidak signifikan. Faktor niat berbuat fraud secara signifikan dipengaruhi oleh persepsi behavior oleh individu. Dari perspektif fraud triangle, variabel yang signifikan mempengaruhi fraud dalam penelitian adalah peluang yang diproksikan kurang berkualitas, kualitas panitia pengandaan, integritas yang lemah, adanya hubungan istimewa panitia pengandaan dengan penyediaan barang dan jasa, kurang objektifnya panitia, dan masih kurang efektifnya sistem pengendalian atau adanya praktik yang tidak sehat, pelanggaran aturan, adanya bukti asli tapi fiktif, penalti pidana yang tidak membuat pelaku jerah, serta rasionalisasi yang diproksikan dengan sikap norma subjektif, dan kontrol perilaku yang mempengaruhi perilaku fraud melalui niat lebih dahulu. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi fraud berkaitan dengan faktor peluang dan faktor perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa variabel, sistem dan prosedur yang kurang efektif dan kurangnya kualitas panitia pengandaan bersama faktor rasionalisasi yang berpengaruh terhadap fraud. Sementara itu, faktor financial pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Kedua temuan di atas memiliki implikasi kebijakan untuk mencegah fraud, antara lain financial pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Temuan ini memberikan makna bahwa kebijakan remunisi dan insentif untuk panitia pengandaan dan standar biaya pengandaan bukan pemicu perilaku fraud. Saat ini, bahwa insentif kepada para auditor telah dipersiapkan cukup dan tidak menjadi tekanan finansial yang signifikan sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku fraud. Yang kedua ada faktor opportunity yang diproksikan dengan kurang kualitas panitia pengandaan dan adanya kelemahan sistem pengendalian. Pengaruh signifikan terhadap fraud. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan bahwa perlu adanya fit and proper test dalam rekrutmen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk menguji integritas, sikap objektivitas, nilai-nilai kejujuran, kontrol perilaku yang dimiliki oleh panitia pengadaan untuk mengurangi atau memitigasi adanya perilaku fraud. Sebagai faktor peluang akibat lemahnya sistem pengendalian atas pengadaan barang dan jasa, maka perlu kebijakan pengujian terhadap adanya tindakan hubungan istimewa dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa, perlu desain secara kontinu, update sistem informasi yang dipandang masih memiliki kelemahan sebagai praktik yang sehat, sebuah sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah atau mendeteksi, serta temuan adanya pengaruh faktor rasionalisasi yang diproyeksikan dengan variabel sikap norma, subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan yang signifikan terhadap niat perilaku fraud. Implikasi kebijakan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bahwa sikap yang cenderung mendukung atau mensiasati fraud, norma subjektif yang cenderung menerima atau permisitif terhadap fraud, dan kontrol perilaku yang rendah seperti terjadinya persekongkolan antara panitia dan penyedia barang dan jasa, kurangnya menjaga kerahasiaan informasi penawaran terhadap fraud, membawa implikasi perlunya sebuah kebijakan untuk mengatasi risiko adanya fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.